Papua membara, bukan karena perang, tapi karena pengkhianatan dari dalam negeri. TNI menemukan jalur senjata OPM, tapi siapa sangka dalangnya justru pejabat sendiri. Dan ketika satu prajurit berdiri menantang sistem, ia dinyatakan buronan. Siapakah Mayor Ananta? Dan kenapa dunia ikut campur dalam konflik Papua? Saksikan kisah epik ini. Kisah tentang tanah yang berdarah dan rakyat yang akhirnya bersuara. Angin berdesir di antara pohon-pohon tinggi Papua, menggoyangkan dedaunan raksasa yang menjadi atap alami hutan belantara. Kabut tipis menyelimuti punggung-punggung bukit, menciptakan ilusi bahwa tanah ini sunyi dan damai. Namun di balik semilir angin dan suara burung cendrawasih yang bersahutan di kejauhan, ada sesuatu yang mengendap. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata awam, sesuatu yang kini terpantau oleh mata besi di langit. Pesawat nirawak milik TNI melayang nyaris tanpa suara, melintasi lembah gelap yang memisahkan distrik Yahukimo dengan perbatasan. Kamera inframerahnya merekam konvoi kecil di bawah sana. Beberapa orang bersenjata lengkap tengah mendorong gerobak kayu besar yang ditutupi terpal lusuh. Dari satu sudut, tampak kilatan cahaya logam sebuah peti bersimbol asing, bukan dari Indonesia. Drone melayang lebih rendah. Klik, gambar ditangkap dan dikirim langsung ke pos komando militer di Wamena. Mayor Ananta, pria berumur sekitar 38 tahun dengan mata tajam dan garis rahang tegas, berdiri menatap layar besar di ruang komando. Dadanya berdebar pelan bukan karena takut, tapi karena instingnya bekerja. Ia pernah melihat jenis peti itu sebelumnya. Saat bertugas dalam misi perdamaian di perbatasan Afrika Utara, ia pernah melihat senjata dipesan dalam peti yang sama. Senjata dari Asia Tenggara, tepatnya dari Thailand. Ini bukan sembarang pasokan gelap, gumamnya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Mayor, ini jalur baru. Biasanya mereka pakai jalur sungai dari Boven di Guel, tapi ini mereka bergerak dari perbukitan selatan. Kami duga ini jalur khusus untuk senjata berat, lapor Letnan 2 Reza yang duduk di meja tak jauh dari layar. Ananta mengangguk. Kirim tim intai. Jangan konfrontasi dulu. Aku ingin tahu siapa yang mengawal dan kemana mereka bergerak. Jangan sampai satupun dari mereka sadar mereka sedang diawasi. 3 jam kemudian lokasi, perbukitan Dambet, wilayah terpencil Papua. Tim intai bergerak cepat dan sunyi. Di depan, Sersan Kepala Danu mengisyaratkan tangan untuk berhenti. Dari balik semak, mereka melihat satu tempat peristirahatan darurat, tenda dari terpal, sen teredup, dan 2 orang berjaga dengan senjata laras panjang. Senjata mereka FN Scar. Itu senjata Nito, Pak. Bisik Danu lewat radio kecilnya. Ananta di pos Wamena langsung merespons. Kau yakin? Itu bukan standar UPM biasanya. Positif. Dan peti yang mereka buka tadi itu senjata dalam kondisi baru. Bersih, tak ada gores. Bahkan masih pakai pengaman pabrik. Ananta menarik napas panjang. Situasinya berkembang terlalu cepat. OPM tidak pernah punya akses langsung ke senjata semacam itu. Apalagi dalam jumlah besar dan kondisi baru. Ini bukan sekadar penyelundupan, ini suplai resmi dari tangan yang kuat. Kita tangkap satu, hidup-hidup. Kita interogasi. 1 malam penuh ketegangan dengan taktik pengepungan senyap. Tim TNI berhasil menyergap peristirahatan itu. Tidak mudah. 2 orang penjaga melawan dengan keras, dan 1 orang berhasil melarikan diri ke arah hutan. Tapi 1 orang, seorang pria muda berkulit sawo matang, rambut kribo, dan tangan gemetar berhasil ditangkap hidup-hidup. Namanya Amos, berusia sekitar 25 tahun. Amos dibawa ke pos terpencil. Saat ia melihat seragam loreng TNI, wajahnya menjadi pucat. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Namun saat Ananta memperlihatkan foto peti dan rekaman drone, wajahnya berubah. Panik, lalu menyerah. Barang itu bukan dari kami. Kami cuma diminta bawa ke titik serah di hutan Wuloni. Yang bawa dari laut, katanya. Dari luar. Luar mana? Bentak Ananta. Amos ragu. Tapi di bawah tekanan dan suara tembakan peringatan di udara, ia menjawab pelan. Katanya, dari Thailand. Tapi bukan orang Thailand yang kasih, katanya. Dari Jakarta juga ada yang bantu. Ananta dan timnya saling pandang. Darahnya berdesir. Jakarta? Bantuan dari dalam negeri? Siapa? Sementara itu,
Di Jakarta seorang pria berkacamata duduk di ruang kantor yang dingin. Ia membuka email terenkripsi dari satu akun anonim. Paket sudah diantar. Mereka tidak akan curiga. Tapi hati-hati, drone mulai patroli. Bila perlu, eliminasi yang tahu terlalu banyak. Pria itu mengetik balasan. Akan saya bereskan. Papua tetap harus panas. Jangan sampai ada damai terlalu cepat. Ia tersenyum tipis. Kursi empuknya di kantor pemerintahan membuatnya aman. Atau setidaknya begitu ia pikir. Kembali ke Papua, Ananta menatap langit malam dari atas bukit. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan gugur. Tapi malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena perasaan tak nyaman yang menyelinap ke hatinya. Konflik ini bukan hanya tentang separatis. Ada yang jauh lebih berbahaya, pengkhianat yang bersembunyi di balik jas dan dasi. Jika Jakarta ikut bermain, maka perang ini jauh lebih besar dari yang kita duga, gumamnya. Dan malam Papua pun terasa makin membara. Matahari pagi belum sepenuhnya terbit ketika tim gabungan TNI bergerak ke arah selatan. Dedaunan basah menampar wajah mereka. Tanah becek menempel di sepatu tempur, dan aroma hutan Papua yang khas kayu lembab dan bunga liar yang mereka terasa menyengat di udara. Tapi tak satu pun dari mereka menikmati keindahan itu. Ada sesuatu yang lebih penting, lebih genting. Mayor Ananta berdiri di atas tebing kecil, menatap ke arah sungai yang mengular seperti naga tidur di bawahnya. Di kejauhan, samar-samar terlihat perahu kayu kecil yang menyusuri sungai dengan beban tertutup terpal. Perahu itu bukan milik warga, terlalu besar, terlalu dalam. Itu perahu muatan, ujar Letnan II Reza sambil mengangkat teropongnya. Ananta mengangguk. Kita dekati, tapi jaga jarak. Kita perlu tahu mereka berlabuh di mana. 4 jam kemudian koordinat. Sungai Digul, anak sungai kecil menuju perbukitan Wuloni. Tim TNI berhasil menyusup melalui jalur darat, memotong arah menuju titik sandar perahu misterius itu. Dari kejauhan, mereka melihat 6 pria bertubuh besar menurunkan peti kayu. Salah satu dari mereka terlihat memberi aba-aba menggunakan senter dengan pola tertentu. Kode komunikasi visual, ujar Sersan Danu yang sedang mengamati. Mereka sudah terlatih. Ini bukan kelompok sipil biasa. Yang mengejutkan bukan hanya bentuk fisik peti-peti itu yang tampak seragam, melainkan simbol stiker pada sisi peti, logo pabrikan senjata dari Bangkok, Thailand tertera samar dalam huruf kapital kecil berwarna merah tua. Ananta menegang. Kita foto semua, kirim ke pusat. Jangan ganggu operasi mereka dulu. Kita perlu bukti kuat untuk menyerat ini ke atas. Reza menjawab, sudah terkirim. Komando minta kita telusuri jalur pengiriman. Dan ada yang menarik. Pak, apa? Beberapa peti dilapisi plastik kedap air. Bukan hanya senjata. Ada peti berisi dokumen. Atau mungkin uang. Sore hari penemuan mengejutkan. Setelah perahu pergi, tim TNI bergerak ke lokasi. Tempat itu ternyata menjadi gudang sementara berupa gubuk bambu beratap seng. Di dalamnya, satu peti tertinggal. Saat dibuka, bukan senjata yang mereka temukan, melainkan lembaran uang asing, terdiri dari mata uang dolar Amerika dan bat Thailand. Totalnya diperkirakan ratusan juta rupiah dalam nilai tukar. Ini bukan transaksi biasa. Ini bagian dari skema besar, ujar Reza sambil menatap uang dengan raut waspada. Ananta memandangi dokumen yang dibungkus plastik. Salah satu kertas bertuliskan daftar barang, pengirim, dan pengantar. Tapi ada satu hal yang mengusik. Pengirim tertera sebagai pabrik konstruksi Bangkok. Tapi dalam catatan militer, perusahaan itu terdaftar sebagai perusahaan fiktif yang pernah dicurigai terlibat dalam perdagangan senjata gelap di wilayah konflik Myanmar. Malam itu diskusi tertutup di pos Wamena. Ini bukan hanya soal OPM. Mayor, kata Kolonel Yuda dari Kodam SVY atau Cenderawasih dalam pertemuan tertutup lewat video call. Ini perdagangan senjata lintas batas. Dan jika Thailand terlibat secara langsung atau tidak langsung, kita bicara tentang ancaman keamanan regional. Ananta hanya mengangguk, matanya tak lepas dari layar berisi bukti-bukti yang baru saja mereka temukan. Kolonel, saya percaya ini bukan hanya operasi senjata. Ini cara sistematis untuk mempertahankan konflik Papua agar tetap menyala. Semakin lama Papua panas, semakin banyak uang yang bergerak.
Dan tidak semuanya bergerak di atas meja yang bersih. Kolonel Yuda terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Kau mulai menyentuh area berbahaya, Ananta. Tapi kita perlu tahu, siapa yang benar-benar menarik tali dari balik layar?" Di sisi lain, Jakarta di sebuah gedung tinggi yang tak pernah sepi dari suara printer dan rapat tertutup. Seorang pejabat kementerian terlihat sedang menelpon seseorang menggunakan ponsel khusus tanpa kartu SIM. "Ya, saya dapat kabarnya. Mereka temukan satu pengiriman. Tak masalah, kita bisa alihkan ke jalur lain. Pastikan distribusi dari laut tetap berjalan." Ia menatap ke jendela. Dari lantai 21, ibu kota terlihat kecil, seolah semuanya ada dalam kendalinya. Papua tak boleh tenang dulu. Belum saatnya. Kembali ke Papua, sebuah nama muncul. Ananta memandangi lembar dokumen yang diambil dari gubuk kayu. Ada cap tanda tangan dalam satu dokumen pengangkutan barang, disetujui oleh Lebar S. "Siapa Lebar S?" tanya Danu sambil memicingkan mata. Reza menjawab pelan, "Ada beberapa nama pejabat pusat dengan inisial itu. Tapi yang paling terkenal, Direktur Logistik Pertahanan." Ananta mengepal tangannya. Kalau dia terlibat, maka semua ini bukan permainan kaki tangan OPM. Ini sudah menyentuh jantung pertahanan. Langit di atas Papua mulai kelabu. Awan menggantung seperti bom waktu yang siap meledak, mencurahkan hujan lebat sewaktu-waktu. Namun di markas kecil TNI yang tersembunyi di balik perbukitan Uloni, suasana justru memanas oleh temuan yang baru saja dikupas. Jaringan penyelundupan senjata ini jauh lebih terorganisir dari dugaan awal. Mayor Ananta berdiri di tengah ruangan sempit yang dipenuhi tumpukan berkas, laptop, dan kabel komunikasi yang menjuntai kemana-mana. Di hadapannya, sebuah layar menampilkan diagram rumit hasil penyadapan sinyal satelit. "Lihat ini," ujar Letnan 2 Reza sambil menunjuk garis merah yang menghubungkan 3 titik. "Bangkok Port Moresby, Papua. Kita kira sebelumnya senjata dikirim langsung dari Thailand ke Indonesia. Tapi ternyata mereka transit dulu di Papua Nugini, lalu masuk ke hutan melalui jalur kaki." Ananta menyipitkan mata. Kalau begitu, Thailand bukan satu-satunya pihak luar yang terlibat. Ini sudah jadi lintas negara. Dan bukan cuma lintas negara, Pak, tapi lintas fungsi. Ada sinyal intersepsi dari satelit Singapura yang mengarah ke komunikasi antara pelabuhan ilegal dan nomor transkripsi milik seseorang. Dari Indonesia, Reza menarik napas dalam. Dan lebih gilanya lagi, kode identitas pengirim itu mengarah ke markas diplomatik kita di luar negeri. Ada yang pakai akses diplomatik untuk lolos dari pengawasan Bea Cukai. Interogasi ulang Amos dan nama asing. Di ruang interogasi darurat, Imis kaki tangan OPM yang ditangkap di bab sebelumnya kembali dipanggil. Kali ini dengan pendekatan berbeda. Tidak dengan ancaman, tapi dengan fakta. Ananta meletakkan selembar foto di hadapannya. Wajah seorang pria Asia Tenggara, rambut disisir rapi, mengenakan jas hitam. Di sisi foto, terdapat gambar burampeti senjata yang sama dengan yang mereka temukan. "Kau kenal dia?" Imes mematung, tapi bola matanya membesar. Itu orang yang kasih kami barang di laut. Tapi dia bukan orang Thailand. Dia bicara bahasa Inggris, tapi kadang pakai Melayu juga." Ananta bertukar pandang dengan Reza. "Nama dia siapa?" desaknya. Imes bergumam, "Kami panggil dia Baba Hitam." Penelusuran digital kode nama dan broker gelap. Sersan Kepala Danu yang bertanggung jawab pada divisi penyadapan menemukan satu nama yang mencurigakan dari hasil peretasan laptop yang disita. B. H tercantum dalam banyak catatan transaksi. B. Hari. "Itu bukan inisial, Pak," ujar Danu sambil menunjuk kode pengiriman. "Itu alias." Di forum gelap perdagangan senjata internasional, B. Hari merujuk pada seorang broker yang pernah dicurigai mendalangi suplai senjata ke kelompok bersenjata di Myanmar dan Sudan Selatan. Ada data paspornya? Tidak ada. Dia bayangan. Tapi satu email yang terekam menunjukkan dia pernah check-in di Bangkok dan Kuala Lumpur dalam waktu berdekatan. Dan yang aneh, dia menggunakan fasilitas diplomatik dari Indonesia. Ada seseorang di sini yang mengizinkannya lewat tanpa deteksi. Pertemuan rahasia Jakarta dan nama yang muncul lagi di sebuah restoran mewah di Bilangan Kuningan.
Jakarta, seorang pejabat kementerian bertemu dengan pria berdasi gelap. Pembicaraan mereka tenang, tapi bahasanya membunuh. OPM harus tetap bersenjata? Ujar sang pejabat. Kalau mereka menyerah, proyek keamanan bernilai triliunan di Papua akan dihentikan. Kita akan kehilangan kontrak-kontrak penting. Pria berdasi mengangguk. Kami masih bisa kirim dari Bangkok. Tapi drone kalian mulai terlalu aktif. Aku butuh jaminan. Wilayah itu tetap buta radar. Aku urus. Kau, pastikan barangnya sampai. Baba hitam harus bersih. Jangan sampai ada yang tahu. Kembali ke markas teka-teki terbesar, Ananta kini sadar bahwa ia sedang mengejar sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar jaringan penyelundup. Ini bukan perang lapangan. Ini adalah perang bayangan di mana musuh tak punya wajah dan kebenaran dibungkus dengan diplomasi. Kita butuh seseorang dari Intel Pusat. Kirim laporan ke Jakarta, tapi jangan lewat saluran resmi. Aku tidak percaya pada siapapun sekarang. Reza menjawab cepat, saya punya kontak. Dulu waktu latihan gabungan, saya sempat kerja bareng agen BIN yang ditempatkan di Talent. Kode panggilannya, Naga Putih. Ananta mengangguk. Hubungi dia. Minta semua data tentang broker senjata Asia Tenggara, terutama yang pernah pakai jalur diplomatik. Malam itu sinyal dari Talent beberapa jam kemudian, sebuah pesan masuk ke server pribadi mereka. Dari Naga Putih, Baba Hitam dikenal sebagai penghubung antara pembeli senjata ilegal dan jaringan korupsi militer Asia Tenggara. Diduga kuat ia dilindungi oleh 1 atau 2 pejabat Indonesia. Bukti ada, tapi belum bisa dipublikasikan. Satu nama yang selalu muncul dalam transaksi, Lebar S. Ananta membaca pesan itu pelan. Bibirnya mengeras. Lebar S. Lagi. Malam itu, ia tidak tidur. Ia tahu, semakin ia gali, semakin dalam jurang yang menunggunya. Langit Papua malam itu hitam pekat. Tak ada cahaya bulan, tak ada bintang, hanya kabut tipis yang menggantung di antara pohon-pohon hutan Uloni, membuat suasana semakin mencekam. Di tengah kegelapan itu, 15 pasukan TNI dari Satuan Elite Raider bergerak dalam diam. Mereka adalah bayangan yang menyusup ke dalam bayangan yang lebih besar. Misi ini bukan hanya penyergapan, tapi pengungkapan kebenaran yang bisa mengguncang negara. Mayor Ananta memimpin langsung penyergapan. Informasi dari agen Intel Naga Putih sudah cukup kuat. 1 gudang penyimpanan besar milik jaringan OPM. Tempat penyimpanan sementara sebelum senjata dikirim ke basis-basis perlawanan di pegunungan tengah Papua. Namun, informasi itu juga membawa satu peringatan. Tempat itu tidak dijaga oleh OPM biasa. Ada tentara bayaran dari luar. Sebagian dari Talent, sebagian lainnya berasal dari kelompok eks-paramiliter Asia Tenggara. Mereka dibayar, dan mereka tidak ragu membunuh. Pukul 2:10 dini hari serang tim tiba di posisi aman 150 meter dari sasaran. Di depan mereka, sebuah bangunan kayu besar setengah permanen berdiri di tengah hutan. 2 menara pengawas dibangun dari kayu dan logam ringan. Penjaga bersenjata lengkap mondar-mandir di sekitar perimeter. Ananta berbisik, Dano, tim kanan. Reza, dari belakang. Aku ambil tengah. Hitungan ke-10. Mulai. Hening. Lalu, 10. Dalam hitungan mundur, napas para prajurit melambat. Mata mereka tajam. Jari-jari menggenggam pelatuk. 2, 1. Eksekusi peluru berdesing dalam kegelapan. 2 penjaga tumbang seketika. Namun, mereka tak sendiri. Dari dalam gudang, puluhan tembakan dibalas brutal. Granat kejut dilemparkan ke arah tim Tinyene. Situasi berubah kacau. Ambil samping kiri, cover aku, teriak Ananta sambil menerobos hujan peluru. Reza hampir tertembak di bahu, namun sempat menghindar ke balik drum besi. Tembakan berlangsung selama 15 menit yang terasa seperti seumur hidup. Saat perlawanan mulai reda, satu hal menjadi jelas. Mereka tidak melawan OPM biasa. Mereka melawan pasukan terlatih. Setelah perang temuan mengejutkan, setelah situasi diamankan, tim TNI menyisir area. Ada total 13 jasad, 2 diantaranya mengenakan lencana kecil dengan lambang bendera Talent. 4 lainnya memiliki tato militer Myanmar. Sisanya tidak diketahui identitasnya. Namun yang lebih mencengangkan bukan mayat-mayat itu,
melainkan laptop yang ditemukan di balik ruang rahasia dalam gudang. Danu meletakkannya di meja darurat, menghubungkannya ke sistem enkripsi milik TNI. Ini pakai sistem keamanan lapis 3, bukan level kaki tangan OPM. Ini milik seseorang yang sangat paham cara kerja digital intelijen, ujarnya. Setelah 2 jam pembongkaran, akhirnya file utama berhasil dibuka. Di dalamnya, daftar pengiriman senjata selama 3 tahun terakhir, nama-nama penerima dan pengirim, nomor rekening internasional. Dan satu folder bertuliskan Indo Internal Link. Ananta membuka folder itu. Ia menahan napas. Nama-nama dari neraka dalam folder tersebut tampak jelas, lebar, S. Tercantum sebagai penjamin keamanan logistik dalam negeri R. Staf khusus di Kementerian Luar Negeri, satu jenderal aktif dari Jakarta yang dikenal sangat vokal soal stabilitas Papua. 3 nama wartawan senior yang ternyata selama ini menyebarkan narasi propaganda seakan-akan OPM dibantu oleh rakyat tertindas, padahal disponsori oleh penyokong konflik. Lebih parah lagi, file tersebut berisi rekaman suara percakapan antara Lebar, S, dan Baba Hitam. Kita butuh Papua tetap berdarah, Baba. Semakin banyak konflik, semakin besar anggaran yang bisa kita putar. Kontrak-kontrak tambang tidak akan dibatalkan. Dan kalian tetap dapat bagian. Senjata akan terus masuk. Timur tidak boleh tenang. Reza membeku. Astaga, ini gila. Ananta menutup laptop. Kita pulang. Bukti ini harus dikawal langsung ke Jakarta. Di waktu yang sama, Jakarta bergerak di ruang sidang rahasia Kementerian Pertahanan. Lebar, S. Menerima laporan dari bawahannya. Ia membuka layar tablet yang menampilkan foto-foto gudang senjata yang baru saja diserbu. Ia marah, sangat marah. Siapa yang memberi informasi pada mereka? Siapa yang membocorkan lokasi itu? Asistennya berkata, sepertinya ada komunikasi dari luar negeri. Seseorang dari dalam BIN menyuplai informasi ke pasukan di Papua. Lebar, S. Mendesah, kalau begitu, beri sinyal pada Baba. Hentikan pengiriman. Matikan semua saksi, termasuk si mayor itu. Kembali ke Papua. Malam yang hening. Terlalu hening saat konvoi kecil Ananta bergerak ke Wamena. Mereka melewati satu tikungan sunyi. Tiba-tiba, bom ledakan dahsyat mengguncang tanah. Jalanan longsor jelas sudah dipasangi ranjau sebelumnya. 2 kendaraan terbalik. Asap mengepul. Jeritan terdengar dari balik kabin. Ini penyergapan. Ananta berhasil keluar dari kendaraan dan menarik Reza yang terluka di kaki. Mereka berlindung di balik batu besar. Peluru mulai menghujani dari atas bukit. Tapi satu hal pasti, musuh mereka bukan OPM. Ini pasukan pembunuh bayaran. Dan mereka tahu siapa yang harus dibunuh. Langit Jakarta pagi itu tampak biasa. Lalu lintas padat, bunyi klakson bersahutan, dan hiruk-pikuk aktivitas kota berdenyut tanpa jeda. Tapi di balik normalitas itu, sebuah pesawat kecil dalam mode senyap mendekat dari arah timur membawa 3 prajurit yang kini tak hanya menjadi saksi kejahatan negara, tapi juga menjadi buruan utama oleh negara itu sendiri. Di dalam kokpit pesawat, sang pilot memelototi dashboard dengan keringat mengalir dari pelipisnya. Tangannya tak henti menggenggam tongkat kendali. Saya dapat sinyal radar dari Halim, tapi mereka tidak kirim sinyal persetujuan mendarat. Mereka diam, katanya gugup. Mayor Ananta duduk di belakang kokpit, memeluk arah ransel hitam berisi laptop dan flash disk cadangan. Di sampingnya, Letnan Reza yang masih luka menatap lurus ke depan, rahangnya mengeras. Kalau mereka diam, berarti mereka tahu siapa kita, gumam Ananta lirih. Bandara Halim 5 menit sebelum tiba di satu ruang tertutup, seorang pria berbaju sipil memantau pergerakan pesawat melalui radar. Ia mengangguk pelan ke arah seorang pria bertubuh tegap yang mengenakan kacamata gelap. Target mendekat. Sesuai dugaan, kita eksekusi di udara atau tunggu saat mendarat? Sang pria tegap menjawab dingin. Kalau dijatuhkan di langit Jakarta, bisa picu reaksi publik. Tunggu mereka mendarat. Pastikan landasan sudah bersih. Kalau mereka kabur, kalian semua saya sikat. Langit membara. Percikan pertama pesawat kecil itu akhirnya mendapat izin mendarat, tapi dari sinyal palsu. Saat roda menyentuh aspal, 2 truk hitam tanpa plat nomor langsung memotong jalur pendaratan. Siap mereka datang, teriak Reza dari jendela pesawat.
Tembakan pecah biarakaka serangan tak datang dari luar negeri, tapi dari orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Pilot tertembak di bahu, pesawat oleng ke sisi landasan. Ananta langsung menarik pintu darurat, menggenggam flash disk, dan menyeret Reza keluar. Ke arah utara ada tembok pengaman, teriak Danu yang melindungi keduanya dari belakang. Mereka berlari di tengah hujan peluru. 2 tembakan nyaris mengenai kepala Ananta. Mereka akhirnya berhasil menyelinap ke area gudang tua yang sudah lama tak dipakai. Di sana, mereka bersembunyi dalam kegelapan. Nafas mereka tersengal, tapi tangan Ananta masih menggenggam kuat bukti yang tak ternilai, rekaman suara, data pengiriman senjata, dan nama-nama pejabat tinggi. Sementara itu di sudut lain Jakarta, Brigjen Purn Wahyu, yang menerima pesan kode dari Ananta di bab sebelumnya, kini bergerak cepat. Ia tahu, langkah selanjutnya bukan lagi soal militer, tapi perang informasi. Dengan koneksi lamanya di media, ia menghubungi salah satu jurnalis idealis yang masih tersisa di ibu kota. Raka, reporter investigasi dari satu media independen. Kalau kau berani, aku punya data yang bisa buat republik ini guncang. Tapi nyawamu taruhannya? Ujar Wahyu singkat. Raka mengangguk. Bawa ke saya. Saya siap. Tapi saya butuh bukti keras, bukan sekadar tuduhan. Skenario jatuh. Di ruang krisis pusat, Lebar, S. mendapatkan laporan bahwa pesawat tidak jatuh, tetapi hilang kontak. Ia membanting tablet ke meja. Kenapa kalian biarkan mereka lolos? Harusnya sudah selesai di udara. Bawahan yang gemetar menjawab, mereka berhasil keluar dari landasan dan menghilang di zona gudang utara. Kami masih cari. Lebar, S. Tahu waktunya menipis. Jika data itu bocor sebelum bisa dibungkam, bukan hanya dia yang runtuh tapi seluruh jaringan. Percepat operasi langit hitam. Gunakan pasukan tak resmi. Sapu bersih, termasuk wartawan, pensiunan jenderal, siapapun yang terlibat. Kembali ke gudang tua, keputusan berat di balik drum-drum karat dan tumpukan kayu lapuk. Ananta membuka laptop untuk terakhir kalinya. Ia menyalin semua file ke satu jaringan cloud transkripsi milik Wahyu, jalur rahasia yang hanya bisa dibuka dari 3 titik berbeda. Jakarta, Bangkok, dan Singapura. Setelah semua selesai, ia berkata lirih, kalau kita mati, setidaknya kebenaran tetap hidup. Reza menatapnya. Kalau kita hidup, kita pastikan mereka bayar dengan kehancuran. Tak lama, suara mobil mendekat. Lampu sorot menembus celah gudang. Posisi kita sudah dilacak. Kita harus keluar. Sekarang kota yang tidak lagi netral. Ananta, Reza, dan Danu berhasil keluar lewat gorong-gorong lama yang tersambung ke saluran air kota. Mereka mengenakan pakaian sipil dan menyamar di antara keramaian Jakarta. Di tengah kelelahan, Ananta menyusup ke sebuah warung internet tua di daerah belakang stasiun. Ia membuka alamat email yang disiapkan Wahyu, mengunggah satu video singkat. Nama saya Mayor Ananta. Ini bukan pengkhianatan. Ini perlawanan terhadap korupsi dan pengkhianatan negara dari dalam. Jika saya hilang atau mati, lihatlah video ini dan tanya, siapa yang sebenarnya menjual Papua? Video itu dijadwalkan tayang otomatis 24 jam kemudian, jika tidak dihentikan secara manual. Pagi itu, Jakarta tampak biasa. Orang-orang bergegas ke kantor, jalanan padat, dan televisi nasional menyiarkan berita ringan tentang cuaca dan selebriti. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa di udara, sebuah pesawat kecil dengan misi besar tengah mendekat ke ibu kota. Di dalamnya 3 pasukan TNI membawa rahasia negara yang bisa meruntuhkan nama-nama besar di pemerintahan. Namun, musuh sudah menunggu. Kita akan mendarat di Halim. Tapi mereka tahu kita datang. Suara pilot bergetar saat berbicara dari kokpit. Keringat membasahi pelipisnya, sedangkan tangan kirinya memegang radio yang penuh suara gangguan. Landasan belum respon. Mungkin mereka sengaja diam. Letnan 2 Reza, yang duduk di kursi belakang dengan kaki terbalut perban, menatap keluar jendela. Kalau mereka tahu kita bawa bukti, berarti kita bukan tamu, tapi ancaman. Mayor Ananta tak berkata apa-apa. Matanya hanya terfokus pada ransel hitam yang berisi flash disk, laptop, dan dokumen asli semua bukti keterlibatan pejabat tinggi dalam perdagangan senjata ilegal ke Papua.
Di darat Jakarta tak lagi netral. Di ruang kontrol Halim Perdana Kusuma, seorang pria berseragam sipil berdiri menghadap layar radar. Di sampingnya, seorang pria berkacamata hitam dan mengenakan jas gelap berbicara dengan nada datar. Mereka sudah di ambang wilayah udara. Operasi Langit Hitam dimulai sekarang. Siap, Pak. Pasukan tak resmi sudah siaga. Mereka akan ditangkap begitu roda menyentuh aspal. Bukan ditangkap, hapus, tuntas. Tak ada yang keluar hidup-hidup. Pria itu mengatupkan rahangnya, menatap titik hijau di layar yang mewakili pesawat kecil itu. Langit mendung peluru pertama pecah, pesawat mendarat mulus di landasan sekunder Halim. Tapi hanya detik setelah itu, 2 truk hitam tanpa plat nomor menghalangi jalur. Siap tempur, Ananta berteriak sembari membuka pintu samping. Ia mendorong Reza keluar lebih dulu. BRAK, 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 tembakan dari laras senjata otomatis menyambar badan pesawat. Pilot tertembak di bahu dan kehilangan kendali. Mesin terbakar. Asap hitam membumbung ke udara. Ambil ransum dan laptop, jangan biarkan jatuh. Sarsan Danu membantu menyeret Reza keluar, sementara Ananta membawa ransel penuh bukti. Mereka bertiga lari menyusuri gudang tua yang terhubung ke gorong-gorong lama. Suara sirin dan langkah sepatu mendekat cepat. Pelarian dimulai dari bandara ke perut Jakarta. Mereka menyusuri terowongan sempit penuh lumpur dan kelelawar. Jalanan ini sudah tidak digunakan selama lebih dari 2 dekade. Tapi justru itu yang menyelamatkan mereka. Ananta memimpin di depan. Lampu kecil di helmnya menyorot tembok beton tua yang dipenuhi lumut. Di belakangnya, Reza menahan perih, sementara Danu menjaga belakang dengan senapan siap tembak. Kita harus ke titik penghubung. Brigjen Wahyu pasti sudah tunggu di lokasi cadangan, gumam Ananta, meski ia tahu satu hal yang lebih buruk. Mereka tidak bisa lagi membedakan siapa teman, siapa musuh. Jakarta geger, informasi bocor ke media internasional di luar dugaan. Jaringan cloud yang digunakan Ananta berhasil terhubung ke sistem internasional. Tanpa disadari, salah satu salinan file video berisi rekaman suara antara Lebar, S dan Baba Hitam tersiar ke sebuah forum jurnalis investigasi dunia. 4 jam setelah penyergapan, BBC dan Al Jazeera merilis laporan mengejutkan. Dugaan keterlibatan pejabat Indonesia dalam penyebaran senjata ilegal di Papua. Tercatat adanya transaksi antar negara melibatkan Thailand, Papua Nugini, dan Indonesia. Diduga kuat melibatkan nama besar dalam kabinet pertahanan. Reaksi publik menggelegar, tagar, Papua membara, Langit Hitam, dan Tangkap S langsung jadi trending topik global. Jakarta panik, pemerintah mulai pecah. Di ruang darurat Gedung Merdeka, para pejabat tinggi mulai panik. Siapa yang bocorkan ini? Kenapa video itu bisa sampai ke media luar? Bubarkan BIN jika perlu. Cari siapa si naga putih? Siapa itu Mayar Ananta? Kenapa kita tidak tahu dia masih hidup? Lebar S tampak murka. Ia memukul meja. Operasi Langit Hitam gagal. Bakar semua yang tersisa. Siapapun yang tahu, hilangkan. Kembali ke Ananta, siapkah mati demi negeri? Setelah berhasil keluar dari gorong-gorong, mereka tiba di tempat yang telah disepakati dengan Brigjen Wahyu, sebuah rumah kosong di pinggiran Pasar Minggu. Wahyu berdiri di sana, membawa 3 jaket dan kartu identitas palsu. Kalian harus keluar dari Jakarta malam ini. Mereka tidak akan berhenti. Bahkan istana bisa hancur kalau data itu utuh. Ananta menyerahkan flash disk padanya. Kalau saya mati, teruskan ini, Jenderal. Wahyu menatap mata Ananta, kemudian menyelipkan flash disk itu ke dalam jaketnya. Kalau kau mati, aku akan pastikan namamu ditulis dalam sejarah. Tapi lebih baik kau hidup dan bacakan pengkhianatan ini sendiri. Tanggal 2 Agustus, pukul 8 pagi. Hanya dalam satu malam, Indonesia berubah. Video berdurasi 12 menit yang menyertakan suara asli percakapan antara Lebar S dan Baba Hitam telah menyebar ke seluruh dunia. Tak bisa lagi ditutup-tutupi. Nama Indonesia mencuat di berbagai media internasional. Bukan karena prestasi, tapi karena skandal. Kita butuh Papua tetap berdarah, Baba. Tanpa konflik, kita kehilangan proyek. Biarkan mereka berperang. Kita yang hitung untungnya. Potongan kalimat itu jadi headline di media seluruh dunia. Di luar negeri, Indonesia disebut sebagai negara yang bermain dua muka.
Di satu sisi, menyerukan perdamaian. Di sisi lain, menyuplai senjata ke separatis demi keuntungan elit. Jakarta berguncang, istana mulai retak, presiden terjebak. Di satu sisi, tekanan publik dan internasional meminta penyelidikan terbuka. Di sisi lain, sebagian besar pejabat penting yang duduk di sekelilingnya ternyata terlibat langsung dalam jalur senjata tersebut. Rapat darurat digelar. Kita tidak bisa biarkan ini mencuat lebih dalam. Kita sudah dikepung opini. Amerika bahkan mulai menekan lewat diplomasi. Kalau lebar, es jatuh. Kita semua ikut tenggelam. Tiba-tiba, presiden berdiri. Tatapannya kosong. Saya tidak tahu siapa yang jujur di antara kalian sekarang. Tapi jika ini benar, maka kita adalah pengkhianat terhadap negara kita sendiri. Sementara itu, Ananta masih diburu. Di tempat persembunyian di daerah Ciputat, Mayor Ananta menatap layar laptop yang memutar video yang kini telah ditonton lebih dari 8 juta kali dalam waktu kurang dari sehari. Reza, meski kakinya masih bengkak, tetap berjaga di jendela. Danu membersihkan senjata kecil yang masih mereka miliki. Kita bukan buronan biasa sekarang, gumam Reza. Benar, jawab Ananta, kita bukan lagi musuh mereka. Kita ancaman bagi seluruh bangunan kekuasaan yang mereka lindungi. Brigjen Wahyu, yang baru saja datang dari pertemuan rahasia dengan seorang jurnalis senior, membawa kabar penting. 4 negara ASEAN sudah buka suara. Thailand menyangkal, tapi data yang kita punya terlalu kuat. Bahkan Uni Eropa minta klarifikasi langsung. Ananta menjawab lirih, itu artinya, waktunya sedikit lagi. Mereka akan habis-habisan memburu kita. Pemberontakan dari dalam retakan di TNI. Satu berita lain yang mengejutkan muncul ke permukaan. Beberapa perwira TNI mulai membalot secara diam-diam. Bukti video itu mengguncang kepercayaan internal. Ada yang mulai menyebar informasi, bahkan menawarkan perlindungan diam-diam untuk Ananta dan timnya. Letkol Andika, salah satu perwira muda dari Kesatuan Kopassus, mengirim pesan transkripsi ke Wahyu. Kami siap bantu, tak semua dari kami buta hati. Negara tak boleh dibeli. Kejutan lebar. S muncul dan bicara di televisi nasional sore harinya. Lebar. S tampil di layar kaca. Wajahnya tenang, pakaiannya rapi, dan suaranya tegas. Tapi yang ia ucapkan membuat seluruh negeri bergetar. Semua ini adalah fitnah. Video itu hasil rekayasa. Saya ditarget oleh pihak luar yang ingin menghancurkan stabilitas Indonesia. Dan orang di balik semua ini adalah pengkhianat. Mayor Ananta. Tuduhan resmi diumumkan. Mayor Ananta dinyatakan buronan nasional. Ditambahkan ke daftar ancaman terhadap kedaulatan negara. Hadiahnya 1 miliar rupiah bagi siapa saja yang bisa menyerahkannya hidup atau mati. Reaksi masyarakat antara membela dan membenci. Sebagian besar rakyat terpecah. Sebagian memuja Ananta sebagai pahlawan. Mereka turun ke jalan, membawa poster bertuliskan, "Kebenaran tidak bisa dibunuh. Kami bersamamu, Mayor Ananta." Tapi sebagian lainnya yang termakan propaganda media arus utama menganggapnya pengkhianat. Mereka menuntut agar Ananta dihukum mati. Di media sosial, perang terjadi. Namun satu hal tak bisa diingkari. Nama Ananta kini mendunia. Dan ia tak bisa lagi bersembunyi. Pilihan terakhir muncul atau mati. Diam-diam Brigjen Wahyu menghadap Ananta. Di tangannya, ada 2 tiket pesawat ke Singapura lewat jalur diplomatik. Kau bisa pergi. Sekarang juga. Kita punya jalur keluar. Di luar sana, dunia akan melindungimu. Kau bisa bicara di PBB, di forum HAM, dimanapun. Ananta menatap tiket itu lama. Tapi kalau saya pergi, apa tidak berarti saya lari? Kau bisa bertahan hidup, nak. Dan kadang, hidup adalah bentuk perlawanan paling kuat. Namun Reza tiba-tiba menimpali, kalau kau pergi, lebar. S akan gunakan itu untuk bilang kau pengecut. Bahwa kau bersalah karena kau kabur. Kita harus lawan di sini. Danu ikut mengangguk. Kalau harus mati, kita mati di tanah ini. Penutup bab 7. Negara dalam nyala langit Jakarta kini bukan hanya hitam, tapi merah darah. Kepercayaan publik hancur. Militer terpecah. Pemerintah goyah. Dan nama Ananta terus bergema di segala penjuru. Aku bukan pelindung kebenaran. Aku hanya anak bangsa yang tak ingin bangsanya dibunuh oleh bangsanya sendiri.
Sementara di ruang gelap, lebar, S menyiapkan serangan pamungkas. Kita akhiri dia. Besok, dia harus mati. Tak boleh ada hari ke-8 untuknya. Gedung DPR Jakarta, tanggal 3 Agustus, pukul 10.00 WIB. Hari itu bukan hari biasa. Bukan pula sidang seperti biasanya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah Indonesia memutuskan menggelar sidang terbuka nasional yang disiarkan langsung ke seluruh negeri bahkan ke jaringan luar negeri demi menanggapi gelombang protes dan desakan internasional atas skandal ekspor senjata ke UPM yang menyeret nama pejabat tinggi termasuk Lebar S. Di luar gedung DPR, ribuan massa dari berbagai daerah tumpah ruah. Ada yang membawa spanduk bertuliskan, "Papua bukan komoditas perang. Tangkap pengkhianat, bukan patriot. Kami bersama Mayor Ananta." Tapi, tak seorang pun tahu bahwa pagi itu akan berubah jadi pagi paling berdarah dalam sejarah politik Indonesia modern. Sementara itu di mobil menuju gedung DPR di dalam mobil tua berwarna hitam, duduk 3 sosok yang saat ini adalah orang paling diburu negara. Mayor Ananta, Letnan 2 Reza, Sersan Dano, Brigjen Purn, Wahyu mengendarai sendiri, dengan tatapan tegas dan tanpa kata-kata. Mereka menyamar dengan pakaian sipil, menyusup melalui jalur logistik internal. Ini gila, tapi ini satu-satunya cara, gumam Reza. Ananta hanya menatap jalanan. Kita masuk ke dalam, bukan untuk menyelamatkan diri, tapi untuk menyelamatkan negeri. Gedung DPR sidang terbuka dimulai. Ketua DPR membuka sidang dengan suara berat. Kamera nasional dan internasional merekam segala gerak dan suara. Lebar S hadir di tengah ruang, mengenakan jas abu-abu, duduk tenang seakan tak bersalah. Di depannya, mikrofon dan deretan wartawan bersiap menunggu pernyataan klarifikasi. Tiba-tiba, satu suara memecah ruang itu. "Berikan mikrofon pada saya." Semua mata menoleh. Ananta muncul dari pintu belakang sidang. Kamera menyorot. Anggota DPR berdiri kaget. Beberapa aparat yang berada di dalam ruangan mulai bersiap menangkapnya namun ketua DPR mengangkat tangan. "Duduk, biarkan ia bicara. Negara ini butuh suara dari yang jujur. Meski jujur itu berbahaya." Ananta bicara 5 menit yang membakar bangsa. Di depan seluruh Indonesia, dengan napas berat tapi penuh keyakinan, Ananta berdiri dan membuka ranselnya. Flash disk merah dikeluarkan. Disambungkan ke proyektor ruang sidang. Dan kemudian, diputar rekaman suara Lebar S yang asli, lengkap, utuh, tanpa potongan. "Jangan hentikan senjata. OPM butuh amunisi. Semakin kacau Papua, semakin kita punya alasan untuk kirim dana dan lindungi tambang dari pengawasan publik. Dunia tak perlu tahu." Ruang sidang gempar, beberapa anggota DPR berteriak. Wartawan berebut mengangkat kamera. Rakyat di luar gedung bersorak. Namun sebelum rekaman itu selesai, letusan dor satu peluru menembus kaca atas. Ananta jatuh, darah mengucur dari bahunya. Reza segera melindungi tubuhnya. Danu menarik pistol dan memandang ke arah balkon. Kacau, orang-orang panik, sebagian aparat mendekat, dan yang lainnya justru memandang ke arah Lebar S yang duduk terpaku. Wajahnya dingin, lalu bangkit dan mencoba melarikan diri dari pintu samping. Namun, kali ini rakyat bangkit, puluhan aktivis dan veteran tentara yang ikut dalam sidang langsung mengepung pintu keluar. "Jangan biarkan ia pergi, biarkan hukum bicara." Lebar S yang merasa terdesak, malah mengambil pistol dari pinggang salah satu pengawalnya dan menodongkannya ke kepala ketua DPR. "Kalian semua dipermainkan, kalian tidak tahu apa-apa, kalian tidak bisa NGKP." "Kau tembakan." Terakhir Brigjen Wahyu, yang sempat berada di balkon atas, mengangkat senjatanya pelan. Ia menarget, dan dor, peluru menembus dada Lebar S. Sang dalang pun jatuh, darah membasahi jas mewahnya, sementara suara rakyat menggelegar dari luar. "Hukum telah berbicara, tuntaskan, bongkar semua." Ananta diselamatkan tapi terluka parah. Reza menangis sambil menekan luka di bahu Ananta. "Aku janji, aku akan teruskan ini, walau kau tak bisa lanjut." Ananta menatapnya pelan, tersenyum dengan darah di mulutnya. "Kita belum selesai, kita baru mulai." Rumah Sakit Militer Gatot Subroto, tanggal 4 Agustus, pukul 03.15 dini hari. Mayor Ananta masih terbaring dalam kondisi kritis.
Peluru yang menembus bahunya pada sidang terbuka nyaris menyentuh jantung. Tim dokter melakukan operasi selama hampir 6 jam untuk menyelamatkan nyawanya. Letnan Reza duduk di depan ruang ICU dengan pakaian penuh darah yang belum sempat diganti. Tangannya gemetar, matanya sembab. Kalau dia nggak bangun, habis semua ini. Gumamnya. Danu hanya menunduk. Di genggamannya tergenggam erat sebuah liontin kecil berisi foto Ananta bersama mendiang ayahnya yang juga pernah menjadi prajurit TNI. Di lorong itu, sunyi menjadi saksi. Saksi bahwa prajurit jujur telah berdarah bukan di medan perang luar negeri, tapi di negeri sendiri. Di Papua tangisan yang tak tertahankan di Wamena, Mimika, Nabere, hingga Jayapura. Rakyat Papua tumpah ruah ke jalan. Namun bukan untuk merusuh, bukan untuk menyerang. Mereka turun membawa foto Ananta, menyanyikan lagu nasional, dan membawa bendera merah putih dengan pita hitam di ujungnya. Seorang mama Papua berdiri di antara kerumunan, suaranya bergetar. Kalian baru tahu Ananta hari ini. Kami sudah mengenalnya sejak bertahun-tahun lalu. Dia prajurit pertama yang peluk kami, bukan todong kami. Dia satu-satunya yang tidak pernah berkata jangan bicara. Dia datang dan mendengarkan. Tangis meledak dari warga. Kamera stasiun TV internasional menangkap momen itu dan memutarnya berulang-ulang. Papua menangis bukan karena perang, tapi karena kebenaran akhirnya datang dengan luka. Jakarta bergolak, pemerintah kocar-kacir, kematian lebar. Bukan akhir, justru jeti awal dari tsunami politik yang merobek fondasi kekuasaan. Puluhan nama dalam flash disk Ananta kini diproses oleh KPK, TNI, dan Dewan Kehormatan Militer. Mereka adalah Menteri Pertahanan Cadangan, beberapa jenderal aktif, 3 eksportir senjata dari Thailand, dan 1 mantan dubes Indonesia untuk Papua Nugini. Di gedung DPR, Presiden mengeluarkan dekret darurat untuk membentuk tim transisi Papua Damai, dipimpin oleh tokoh-tokoh independen dan beberapa tokoh Papua sendiri, dan 1 nama disebut Letnan II Reza sebagai penghubung militer dalam proses rekonsiliasi dan audit internal. Kabar baik di tengah luka Ananta selamat. Tanggal 5 Agustus, pukul 5 pagi, dokter keluar dari ruang ICU. Wajahnya lelah tapi tersenyum. Pasien sadar, tapi belum bisa bicara banyak. Keajaiban, kalau boleh kami bilang, dia punya tekad yang luar biasa. Reza langsung memeluk Danu. Air matanya tumpah. Di dalam ruangan, Ananta membuka mata pelan. Di sampingnya, bendera kecil merah putih terlipat di meja. Ia mengangkat tangannya perlahan dan memberi hormat. Indonesia, belum selesai. Bisiknya lemah. Pengadilan militer keadilan mulai bernapas. Dalam waktu cepat, sidang militer dibuka. Beberapa nama yang sempat kabur ke luar negeri berhasil ditangkap melalui kerjasama Interpol. Nama-nama itu diadili secara terbuka demi meredam gejolak rakyat. Brigjen Wahyu ditunjuk sebagai penasihat etika militer nasional. Sementara Danu dan Reza dipromosikan sebagai pengawal kehormatan dalam tim transisi baru. Dan Ananta, ia menolak jabatan tinggi. Ia hanya meminta satu hal, ditempatkan kembali di Papua sebagai pasukan biasa, tanpa bintang, tanpa pangkat kehormatan. Hanya biarkan saya menjaga tanah itu dengan hati saya, bukan dengan senjata, ujarnya saat jumpa pers pertamanya. Dari dunia internasional, sorotan berubah jati. Dukungan PBB, ASEAN, dan Uni Eropa mengapresiasi langkah transparansi Indonesia. Bantuan kemanusiaan mulai mengalir ke Papua bukan dalam bentuk senjata, tapi dalam bentuk pendidikan, akses air bersih, fasilitas rumah sakit, dan perlindungan anak. Thailand akhirnya mengakui adanya jaringan gelap ekspor senjata lewat jalur laut ke Papua dan bersedia mengekstradisi pelaku-pelaku utama. Dan satu resolusi global muncul. Indonesia telah jatuh, tapi memilih bangkit. Tidak semua negara bisa lakukan itu. 6 bulan kemudian Jayapura, Papua mentari pagi menyinari perbukitan yang dulu gersang, kini mulai ditanami kembali. Di bawahnya, anak-anak berseragam sekolah berjalan kaki sambil bernyanyi, melewati satu bangunan sederhana bertuliskan Pusat Pendidikan dan Perdamaian Mayor Ananta. Tak ada pagar tinggi, tak ada tentara bersenjata. Yang ada hanya tawa, buku-buku, dan papan tulis dengan coretan mimpi-mimpi kecil yang mulai tumbuh di tanah yang dulu merah oleh darah. Di teras bangunan itu,
Mayor Ananta duduk di kursi kayu, mengenakan seragam coklat tua dengan pangkat yang nyaris tak terlihat. Wajahnya sudah lebih tenang, tubuhnya mulai pulih, meski bekas luka masih menghiasi bahunya. Reza datang membawa 2 cangkir kopi panas. Anak-anak itu makin pintar. Sekarang mereka bisa jawab siapa presiden pertama Indonesia, ucapnya sambil tertawa. Ananta tersenyum. Dan lebih penting lagi, mereka tahu bahwa perdamaian bukan hanya kata-kata. Indonesia 6 bulan setelah krisis negeri ini tak langsung sempurna. Tapi langkah-langkah besar telah dimulai. Undang-undang transparansi senjata disahkan. Operasi bersih militer berhasil mencopot lebih dari 20 perwira yang terlibat dalam korupsi dan pengkhianatan. Komisi Perdamaian Papua dibentuk, terdiri dari tokoh militer, agama, dan perwakilan asli Papua. Presiden membentuk Kementerian Khusus Wilayah Timur dengan fokus membangun daerah yang selama ini termarginalkan. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, konflik antara OPM dan TNI dihentikan melalui dialog terbuka. Brigjen Wahyu pengakuan seorang pejuang sunyi di Jakarta, Brigjen Purn. Wahyu diminta kembali menjadi penasehat presiden. Tapi ia menolak. Saya sudah cukup. Negeri ini butuh pemuda seperti Ananta dan Reza. Bukan orang tua seperti saya. Namun masyarakat tak melupakan jasanya. Namanya kini diabadikan sebagai Kode Etik Kehormatan Militer Nasional, dikenal sebagai Etika Wahyu 17, berisi 17 poin integritas dan kesetiaan sejati terhadap bangsa dan rakyat. Danu dari Sersan Jeti Guru Sersan Danu, yang dulu paling garang dan pendiam, kini menjadi pelatih bela diri dan disiplin di sekolah-sekolah Papua. Aku nggak jago mengajar, tapi aku tahu cara bertahan hidup. Dan kadang, itu yang anak-anak butuh di dunia seperti ini, katanya kepada seorang wartawan. Anak-anak memanggilnya Om Danu, bukan karena takut, tapi karena sayang. Kabar internasional dunia menoleh ke timur ASEAN mengangkat Indonesia sebagai negara contoh dalam resolusi krisis domestik tanpa intervensi militer asing. Thailand secara resmi meminta maaf atas pelanggaran batas perdagangan senjata dan bekerja sama dalam penutupan jalur selundupan di perbatasan. PBB menyampaikan penghargaan kepada Mayor Ananta Letnan II Reza Brigjen Wahyu dan rakyat Papua sebagai simpul perubahan sosial tanpa kekerasan global tahun ini. Sore itu di Bukit Cinta Tanah Papua. Ananta, Reza, dan Danu kembali ke tempat mereka dulu bertempur habis-habisan. Sekarang, di tempat itu berdiri tugu kecil bertuliskan, di tanah ini, mereka tak hanya bertempur, tapi memilih untuk mencintai negeri, bahkan ketika negeri tak mencintai mereka kembali. Ananta menunduk, menaruh bunga kecil. Ia menggenggam tanah. Lagi, aku tak pernah ingin jadi pahlawan. Aku hanya ingin negara ini berhenti menyakiti dirinya sendiri. Epilog Indonesia baru 8 bulan setelah krisis Papua, negeri ini belum menjadi surga. Tapi luka yang dulu disembunyikan, kini dirawat. Bukan dengan peluru, tapi dengan kebenaran. Dan nama Mayor Ananta, Letnan Reza, serta Sersan Danu, kini hidup dalam buku pelajaran, dalam mimpi anak-anak, dan dalam semangat orang-orang yang memilih jujur meski dibayar dengan nyawa. Papua tak lagi membara karena perang, tapi karena semangat baru yang menyalakan Nusantara. Catatan seorang wartawan, Raka.